Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan singkat ini dikatakan bagaimana pohon ara yang seharusnya sudah berbuah, rupanya pohon itu belum berbuah. Pemilik ingin agar pohon itu ditebang, diganti yang baru. Tetapi pekerja kebun mengatakan, jangan dulu, berilah kesempatan termasuk kepada dia untuk memperbaiki tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk, sehingga pohon itu masih punya waktu nantinya untuk berbuah. Ibu, bapak, saudara-saudari, seringkali perumpamaan ini juga dikatakan kepada kita, apakah kita juga sudah berbuah? Berbuah seperti apa? Apa konkretnya buah-buah itu? Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti halnya pohon, tentu ada proses. Ada proses pohon itu bertumbuh dulu menjadi besar. Kemudian ada proses terjadi penyerbukan ataupun proses sejenis yang menjadikan pohon itu menghasilkan buah. Selanjutnya adalah proses bagaimana pohon itu akan menghasilkan buah yang berkelanjutan dan juga semakin banyak. Sekali lagi, untuk menghasilkan buah itu perlu proses. Ada yang cepat, ada yang butuh waktu sekian lama, tetapi juga ternyata ada yang membutuhkan waktu cukup lama. Memang bagi seorang petani tentu akan rugi kalau pohon yang dia tanam tidak segera menghasilkan buah. Padi yang dia tanam tidak segera menghasilkan bulir-bulir, berarti jenisnya jelek dan harus segera diganti yang lain. Ibu, bapak, saudara-saudari, berbuah bagi manusia tentu ada waktunya. Ada masa kanak-kanak. Di masa kanak-kanak ini kita terus bertumbuh, belajar. Dan belajar pertama itu justru dari orang tua. Orang tua adalah guru pertama, guru terbaik bagi anak-anak. Mereka melihat bagaimana orang tua bersikap, berperilaku, merespon tindakan atau peristiwa-peristiwa tertentu, dan itu sungguh direkam oleh anak. Anak masih belajar. Bayangkan kalau anak ini jauh dari orang tua, anak ini tidak mendapatkan figur yang bisa dicontoh, tentu pertumbuhannya akan lambat. Gurunya tidak ada, contohnya tidak ada. Maka kehadiran orang tua itu sangat penting. Meskipun ada asisten rumah tangga, ada babysitter yang mengurus anak-anak, tetapi anak tetap belajar pada orang tua. Karena anak juga tahu siapa yang menjadi orang tuanya, siapa yang perlu dicontoh. Tetapi ketika peran orang tua itu tidak ada, maka anak akan belajar seadanya. Menginjak usia remaja dan juga masa muda, anak belajar lebih banyak hal. Tetapi dia juga sudah mulai berbuat sesuatu.
melakukan sesuatu yang positif untuk orang lain, untuk prestasi. Ada hal-hal yang dikerjakan orang muda, selain untuk dirinya sendiri, dia sudah peka pada lingkungan di sekelilingnya. Dia mulai belajar berkontribusi, mengambil peran tanggung jawab. Demikian ketika dia sudah berkeluarga, dia juga mulai melakukan tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Dan di tengah kesibukannya mengurus keluarga, ternyata masih sempat juga untuk melakukan sesuatu di luar keluarganya itu. Tentu saja di tempat kerja, di lingkungannya, bahkan juga untuk gereja. Nah, inilah yang dimaksud dengan buah-buah. Orang Kristiani akan berkembang bertumbuh menjadi orang Kristiani yang semakin hari semakin dewasa. Orang Kristiani yang semakin dewasa mulai tahu tanggung jawabnya, mulai mencari peran, menunjukkan potensinya, mulai berkontribusi. Tentu kalau di keluarga menjadi contoh, menjadi guru bagi anak-anak. Dan jangan lupa juga menjadi guru bagi pasangannya. Pasangan suami istri itu saling belajar. Bukan menjadi guru untuk orang lain saja, tapi juga guru untuk dirinya sendiri. Apa yang dikatakannya wajib terlebih dahulu dilakukan. Kemudian mulai menuntun anggota keluarganya, pasangannya, anak-anaknya. Bukan guru zaman dulu yang otoriter, mewajibkan orang lain, anak-anak untuk mengerjakan tugas, melakukan sesuatu, tetapi dirinya tidak melakukan apapun. Guru zaman sekarang dituntut untuk bisa melakukan untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, buah-buahnya juga makin kelihatan. Tanggung jawab adalah buah iman. Bukan hanya buah pengalaman hidup. Kalau buah pengalaman hidup saja, ya bisa. Tetapi ketika itu menjadi buah iman, itu akan berkelanjutan dan akan menjadi semakin baik dari hari ke hari. Hidupnya akan semakin baik. Perkataannya akan menjadi semakin bijaksana. Nah, itulah buah iman. Bukan hanya buah pengalaman. Dia bisa belajar dari pengalamannya, dia bisa belajar dari orang lain, pengalaman orang lain, tetapi hanya meniru saja. Tidak terdorong untuk memperbaiki dan menjadikan lebih baik lagi bagi dirinya dan juga bagaimana dia bisa menyampaikan menjadi teladan bagi orang lain. Nah, buah-buah yang lain adalah keterlibatan dalam menggereja. Bersedia untuk ambil peran, misalnya dalam pelayanan biak, misalnya dalam hal pelayanan rekat, pelayanan OMK, pelayanan lansia, pelayanan di lingkungan menjadi pengurus, bahkan kehadiran dalam setiap pertemuan di lingkungan, juga kesempatan berkumpul, itu adalah buah iman yang Anda berikan, Anda lakukan. Saya ikut di grup Kawil Kaling ya, memang saya jarang komen. Tetapi saya melihat apa yang dilakukan oleh lingkungan-lingkungan.
Para pengurus lingkungan aktif. Setelah selesai pertemuan, diajak foto bersama. Baik itu yang lewat Zoom, online, maupun pertemuan yang offline. Saya sungguh senang. Bapak Ibu yang sudah berusia lanjut pun masih hadir di sana. Nah, itu adalah buah iman Anda. Hadir untuk orang lain. Memberikan waktu Anda. Ada yang masih punya tenaga, punya kesempatan menjadi pengurus lingkungan. Itu adalah buah iman Anda. Sehingga seperti pohon, sampai tua pun Anda tetap berbuah. Tidak mogok, hanya hidup saja. Tetapi masih bisa memberikan diri buah-buah. Saya kira itu yang dimaksud dengan menghasilkan buah. Memang ada orang yang menghasilkan buah dengan cara berbagi, itu juga luar biasa. Tapi jangan sampai hanya pamer. Di Indonesia ini ternyata banyak orang yang kaya. Kita lihat di medsos, banyak orang yang pamer kekayaan. Apalagi yang levelnya artis. Sayang kalau hanya dipamerkan. Padahal masih banyak orang yang butuh untuk hidup, berjuang untuk hidup. Bahkan bekerja seharian pun belum mendapatkan hasil yang cukup untuk makan keluarga. Kadang-kadang juga belum cukup untuk makan bagi dirinya sendiri. Maka pamer kekayaan itu bukan buah, apalagi buah iman. Yang menjadi buah iman adalah ketika kita punya sesuatu, meskipun itu tidak banyak, dan kita mau berbagi. Itu adalah buah iman yang juga menyelamatkan orang lain dan menyelamatkan kita. Tuhan akan melihat bagaimana kita bermurah hati, seperti Tuhan sendiri selalu bermurah hati untuk kita. Ibu, bapak, saudara-saudari, mari kita mengucap syukur karena hari ini kita diingatkan. Sampai kapanpun kita harus menghasilkan buah. Walaupun buah itu bukan buah yang sangat manis, bukan buah yang sangat besar. Tuhan tidak mewajibkan atau tidak ingin tahu seberapa besar buah kita. Tapi yang Tuhan ingin lihat adalah apakah kita masih berbuah setiap saat. Nah, itu yang saya kira penting untuk kita renungkan bersama, supaya hidup kita juga bermakna bagi sesama kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.